Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, nama Nurholis, nomor induk mahasiswa 2015111040 dari program studi Teknik Informatika kelas karyawan K2. Di mana di sini saya mempresentasikan tugas dari dari mata kuliah Sistem Keamanan Komputer, yaitu membuat aplikasi enkripsi atau membuat sebuah program enkripsi dan dekripsi menggunakan bahasa pemrograman PHP atau website. Di sini sebelumnya apa sih itu enkripsi atau encrypt ya, yang biasa kita sebut dengan encrypt. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, atau yang biasa kita sebut biasanya plain text, menjadi sebuah teks atau kode yang tidak dapat dimengerti. Kemudian apa sih itu dekripsi atau decrypt? Dekripsi atau decrypt adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau sandi atau pesan yang tidak dimengerti atau yang biasa disebut dengan ciphertext menjadi sebuah teks aslinya. Kurang lebih begitu. Nah, di sini saya mencoba untuk mempresentasikan seperti apa sih enkripsi dan dekripsi tersebut. Satu lagi metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Caesar-Cipher. Mari kita coba yang pertama, yaitu enkripsi. Nah, enkripsi di sini menggunakan metode Caesar-Cipher di sini yaitu adalah mengubah sebuah teks berdasarkan sehingga menjadikan mengenkripsi menggunakan Caesar-Cipher. Baik, kita contohkan di sini. Saya masukkan nilai A, dan di sini untuk key-nya saya masukkan 1 dulu sebagai contoh, kemudian kita encrypt. Nah, nilai teks aslinya adalah A, dan kemudian kita masukkan key-nya adalah 1. Ketika kita encrypt menjadi B. Kenapa demikian? Pada hakikatnya di sini kita menggunakan sebuah fungsi dari PHP yang disebut dengan str-split atau string split. Nah, ya, jadi di sini dari A ini dia akan diubah dulu ke dalam sebuah array. Dan nilai string ini kita akan ubah dulu menjadi array, kemudian ditambahkan berapa, yaitu key-nya berapa. Jadi ya kita menggunakan metode penjumlahan. Sehingga A ini contohkan kita A ini nilainya adalah 1. 1 ditambah 1 maka 2. Jadi setelah A1 berarti huruf yang kedua adalah B. Sehingga ketika dienkripsi dia akan menjadi B. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya contohkan untuk enkripsinya, saya tidak menggunakan satu huruf saja, yaitu saya contohkan menggunakan nama saya yaitu Nurholis, dan contohkan key-nya samakan dulu 1 biar gampang untuk perhitungan. Kemudian kita encrypt Nurholis ini, kemudian kita tambahkan key-nya 1, kita encrypt menjadi OVSLIPMJT, di mana setelah N ini, ketika N ditambah 1, setelah huruf N adalah O. Nah, di sini O. Begitupun U, setelah huruf U adalah V. Dan setelah R adalah S. Kenapa demikian? Karena key yang kita tambahkan adalah 1. Coba kita tambahkan 2. Kita encrypt lagi. Nah, maka jadinya adalah PWTMJQNKU, di mana setelah 2 huruf setelah N adalah P, 2 huruf setelah U adalah W, 2 huruf setelah R adalah T, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti apa? Kita akan kembali lagi dan kita akan bahas tentang dekripsi atau decrypt. Kita akan coba untuk program decrypt dari Caesar-Cipher. Di sini di mana Caesar-Cipher di mana decrypt ini adalah mengubah sebuah sandi atau kata yang tidak kita mengerti menjadi bisa dimengerti. Pada dasarnya decrypt dan encrypt ini fungsinya sama. Ya, fungsinya sama.
Hanya saja bedanya ketika pada enkripsi ini adalah kita tambahkan atau kita jumlahkan, sedangkan pada decrypt atau dekripsi kita kurangi. Contoh, di sini saya masukkan B, kita key-nya 1. Nah, B ini adalah huruf kedua. Ketika kita kurangi menjadi 1, maka ketika kita decrypt harusnya menjadi A. Kita coba decrypt, maka ya nilainya adalah nilai aslinya adalah A. Nah, kita coba di sini. Yang tadi adalah ketika kita encrypt adalah Nurholis dengan key-nya 2, ya, key-nya 2. Nah, hasil dari enkripsi ini kita copy, kemudian kita paste di teks yang ini, di teks yang decrypt. Dengan catatan kita coba akan decrypt, ya, kita coba decrypt menjadi OFSLIPMJT. Kenapa tidak menjadi Nurholis? Ya, karena di sini yang perlu kita perhatikan key-nya, ya. Ketika kita encrypt menggunakan key-nya 2, sedangkan kita decrypt menggunakan key-nya 1, maka hasilnya ya jelas berbeda. Tapi coba kalau kita key-nya samakan 2, maka ketika kita decrypt maka hasilnya akan sama, menjadi Nurholis sesuai apa yang kita enkripsi tadi. Teks aslinya adalah Nurholis, kemudian didapatkan encrypt-nya yaitu PWT dan seterusnya. Ketika kita decrypt PWT tadi dengan key-nya yang sama yaitu 2, ketika kita decrypt maka hasilnya sama, Nurholis, begitu. Kemudian kita kembali lagi ke, mungkin itu saja untuk presentasi penggunaan aplikasi websitenya. Sekarang lalu seperti apa sih codingnya? Di sini saya menggunakan text editor Sublime, mana di sini saya menggunakan bahasa pemrograman ini untuk indeks halaman depan tadi, ya. Kemudian indeksnya di sini enkripsi di sini dimana kita perpaduan dari HTML dan PHP, dimana dalam pembuatan program enkripsi dan dekripsi ini saya tambahkan sentuhan dari Bootstrap. Nah, kita langsung menjelaskan pada form di sini. Jadi form pertama yang kita buat yaitu tadi adalah input tipe teks, name text. Nah, jadi ini input tipe teks, name-nya teks ini adalah fungsinya untuk menampung sebuah nama atau huruf atau pesan yang tadi yang akan kita enkripsi atau dekripsi. Dan begitupun juga input teks yang kedua yaitu untuk menampung key-nya. Key-nya berapa gitu loh. Ya, dan menggunakan di sini saya menggunakan form dan metode post yang dikirim ke bawah. Di sini form PHP-nya, yaitu di sini kita if iset $_post submit. Jadi di sini jadi di sini dia fungsi iset ini menjelaskan bahwa ada enggak sih masukan atau nilai yang dikirim, ya, karena kita menggunakan post itu dikirim. Setelah dikirim, ada enggak sih yang dikirim dari tombol submit ini? Mana sih tombol submit? Apa sih yang dikirim dari tombol submit? Yang dikirim dari tombol submit adalah dari sini sampai sini, yaitu adalah teks dan key-nya. Jika ada maka eksekusi, begitu. Maka dia di sini akan $text, yaitu kita membuat sebuah variabel. Saya membuat sebuah variabel teks yang diisi sebagai penampung dari nilai teks yang kita masukkan. Begitupun variabel key menampung dari key yang diinputkan. Setelah semuanya sudah diinputkan, dan di sini saya buat variabel baru yang saya beri dengan nama variabel airText dan menggunakan strsplit, di mana strsplit ini yang tadi ya digunakan untuk membagi string menjadi array. Jadi teks yang tadi kita masukkan, yang saya masukkan contoh Nurholis, maka dari Nurholis itu dia akan dibagi menjadi 1, n itu di arraynya keberapa, u keberapa, r dan seterusnya. Itu loh, karena indeks dari
array sendiri dimulai dari 0. Kemudian di sini saya buat enkripsi di sini saya buat variabel enkripsi dan saya kosongkan karena nantinya akan sebagai menjadi penampung dari hasilnya. Kemudian di sini menggunakan sebuah fungsi for s artex ya, di sini artex yang sudah kita buat, yaitu sudah dijadikan array dan menggunakan alias tmp. Alias tmp ini dia sebagai penggantinya saja, pengganti dari artex. Kemudian kita panggil kembali untuk variabel enkripsi, kemudian di sini chr ord, di sini fungsinya yaitu untuk menghasilkan nilai ASCII ya dari suatu karakter. Jadi karakter-karakter yang kita inputkan tadi, kita di sini kita ubah dulu menjadi nilai ASCII begitu. Setelah sudah kita ubah, maka dieksekusi ya. Itu dan nilainya di outputkan atau ditampilkan pada inputan yang baru dengan value yang terus otomatis menggunakan memanggil hasil dari penjumlahan tadi, yaitu yang disimpan di variabel enkripsi. Sebenarnya untuk metode kemudian kita bahas dekripsi atau metode yang digunakan dari dekripsi. Sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja perbedaannya di bagian sini ya, di bagian for s, di bagian prosesnya. Kalau di enkripsi menggunakan penjumlahan, sedangkan kalau menggunakan dekripsi menggunakan pengurangan. Oke, kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.